wabarakatuh. Hello, wassalam. Apa kabar guys? Ketemu lagi bersama saya Mama Ageng di Jelajah Mixtis. Hari ini kita akan memecahkan memecahkan misteri di mana ada satu bangunan terbengkalai yang hampir kosong selama 20 tahun. Gimana keseruannya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hari ini bersama tim seperti biasa Jelajah Mistis kita akan menguak kisah masa lampau siapa saja dan ada apa saja yang ada di gedung ini. Pokoknya kalian stay tune terus. Seperti apa ceritanya ntar juga tahu. Ini spot pertama dimana ketika aku baru masuk ke gedung ini. Gila, baru masuk banget udah ada yang mau menyampaikan, tapi ini sebenarnya pesannya nggak penting sih. Ini ada sosok cewek yang mau masuk tapi nggak penting sebenarnya. Kalian tahu sendiri nggak kalau di spot pertama ini ada tempat kayak begini tuh becek, lembab-lembab kayak gini, lembab kayak gitu. Kalian tahu dong sarangnya apa? Kayak too much nggak kalau awal banget, tapi udah ada yang mau interaksi. Apa nanti kita balik lagi ke sini? Oke. Boleh. Oke, spot yang pertama kita lupakan dulu. Nanti kita bakal balik ke sana lagi karena ada sosok yang menanti. Ini aku sampai gemeteran guys, bisa. Ini udah hawanya udah gak enak banget karena dia udah mau masuk. Dia sosok cewek yang tiba-tiba ketawa gitu aja pengen masuk ke aku, dan itu nggak penting banget sebenarnya. Dia nggak mau nyampein apa-apa. Dia cuma mau bilang kalau di sini ada aku gitu aja sih. Oke, di spot yang kedua ini, karena ini itu memang dulunya kayak apa ya, pabrik gimana pembuatan kayaknya bahan-bahan untuk obat-obatan gitu guys. Jadi berbau medis, maksudnya berbau medis. Jadi kayak itu kayak pabriknya atau tempat pembuatan obat-obatan. Nah di situ tuh aku tertarik, ada tangga yang kayaknya terhubung ke atas, cuman kayaknya kalau misalkan ke atas tuh kita terlalu bahaya karena ininya juga udah, plafonnya udah rusak-rusak banget karena badan gue kecil kan ya, takut gimana gitu kalau naik ke atas. Jadi ada suara, kalian denger gak? Kalau menurut aku pribadi di sini lantai 1 masih 10/100, jadi kita harus pindah ke lantai 2, dan lantai 3-nya itu katanya ada kamar mandi jenazah guys. Seperti apa keseruannya pokoknya terus ikutin. Seperti yang umumnya kita tahu kalau sebuah pabrik itu memang bangunannya seperti ini, dan bangunan itu identik sama bangunan zaman dulu banget. Jadi memang ini dibangunnya pada masa penjajahan Belanda. Itu vibes-nya tuh dingin, nggak panas. Jadi gimana ya, cenderung lebih ke negatifnya nggak banyak, tapi ada. Yang namanya tempat kosong itu pasti ada negatifnya, ada positifnya. Tapi sejauh ini insya Allah yang mendekat ke kita itu enggak yang negatif. Seperti biasa kalau Mama Ageng itu pasti masuk makhluk-makhluk astralnya itu pengen bercerita, kayak gantian mau ngobrol gitu. Jadi nanti kita bakal saring karena aku nggak mau sembarangan, karena tidak mau mencelakai diri aku sendiri dan tim juga. Jadi kita bakal saring makhluk yang memang penting-penting aja dan yang positif-positif aja.
Wah, ini guys, ini lantai 2. Dimana tadi sebelum kesini, sebelum mulai shoot, aku itu tadi cek lokasi dulu. Dan memang menurut fakta dari teman-teman kreator yang udah coba ngonten di sini, di lantai 2 dan lantai 3 ini tempat yang vibes-nya memang kuat banget. Di sini sering banyak penampakan, terus eksistensi gerak benda, suara-suara juga, dan kita mau membuktikan atau bukan membuktikan ya, menguak ada apa sih di sini sebenarnya, karena di titik ini tuh hawanya jadi panas dingin gitu. Dan di lantai atas itu lantai yang paling serem karena di sana itu ada kamar pemandi jenazah. Kita kesini dulu. Oke, sekarang kita lihat di lantai 2 ini ada apa. Sebenarnya barang-barangnya udah nggak ada, udah kosong, udah rusak semuanya. Di sini tuh hewannya emang agak bikin greget. Kita kayaknya harus masuk ke sini deh. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau guys. Sekali lagi kami tidak mencari, mengganggu ataupun menantang kalian. Di sini kami hanya berbagi cerita melalui perjalanan kami. Jadi kayaknya di lantai 2 ini ada ruangan terbesar. Kayaknya ini adalah ruangan terbesar dibanding ruangan yang lainnya. Ini kayaknya ruangan kayak penyimpanan barang karena banyak apa tuh apa namanya tuh box ya, apa itu kayak box obat gitu. Terus di situ juga di dalam ruangannya ada ruangan lagi kayak office-nya staff gitu. Sebenarnya bangunannya tuh nggak terlalu rusak, nggak terlalu usang. Cuman ini tuh memang udah nggak beroperasinya tuh udah hampir 20 tahun. Jadi udah pasti dipastikan sangat 90% bahwa di sini tuh udah banyak banget jin penunggunya. Kalian ngerasa panas nggak di sini? Pengap ya? Di sini pengap banget. Kayak nggak ada ventilasi. Emang nggak ada. Tapi ini kan terbuka. Tapi pengap banget ya. Telinga aku dingin. Telinga kamu dingin kenapa? Atau sebelah kiri? Sebelah kiri dari tadi ya. Oke, nanti kita bisa netralisir ya. Jadi buat teman-teman tim semuanya, kalau ada yang ngerasa nggak enak ngelihat sesuatu atau mendengar sesuatu, bilang, jangan dipendam ya. Jangan dipendam kayak perasaan dia ke kalian. Guys, tahu nggak di sini aku lihat kenapa pusing? Di sini tepat di sini aku ngeliat sosok cewek udah tua, rambutnya keriting dia tapi pendeknya segini, kukunya panjang banget, panjang, mukanya kayak mirip nenek sihir. Kalian bisa bayangin mirip nenek sihir, dia badannya segini. Dia rasanya nggak ada, tapi dia tiba-tiba ada. Kayak, ngapain lo di sini? Ngapain lo di sini, daerah kekuasaan gua gitu. Kayak dia menampakkan diri tuh kayak gitu. Jadi dia tuh sosoknya negatif. Dia memang, aku udah suara di sini, kalian dengar nggak? Tadi dia kayaknya dari luar, tapi kayaknya dia itu memang si nenek itu yang menguasai daerah sini. Tapi dia bukan dari masa lampau, dia berasal dari baru-baru gitu, maksudnya bukan dari lampaunya si gedung sebelum ini. Yang Mama Ageng cari, yang aku cari itu adalah kilas baliknya, dimana sebelum adanya aktivitas pabrik ini. Jadi kita masih terus sambil aku jalan, sambil aku fokus, sambil aku cari tahu siapa aja ini, ada siapa aja di sini, ada sosok apa aja, dan juga tahun berapa, peninggalannya berapa aja. Oh jangan, ini ada 6 perusahaan, nggak boleh. Nah di sini tuh di lantai 2 tuh ada satu kursi, dimana kalau teman-teman kreator lain itu selalu diganggu katanya.
Ini kursi ini tuh selalu gerak. Selalu gerak. Ada yang berani duduk gak? Kursi ini dimana teman-teman kreator lain biasanya on cam dan kursi ini tuh selalu gerak. Entah itu maju, mundur, geser, dan kursi ini tuh memang jadi juaranya, primadonanya sampai sekarang ketika teman-teman kreator lain konten. Aku tuh pengen tahu di sini sosok siapa. Mungkin salah satunya adalah sosok Neni yang barusan aku bilang. Semoga kalian semoga di kamera nanti hasil terakhir ada suara-suara atau yang ke shoot gitu, kita nggak pernah tahu. Semoga aja dilihatkan apa yang bisa sobat mistis lihat nanti ya. Gila, agak merinding guys. Kita kaget tiba-tiba di mana ada satu spot yang ada tangga, ruangnya cuma sekotak ini, dan di atas ada, aduh aku udah agak gimana ya, itu pengen banget naik jangan ya. Di sini aku udah ngerasa kayak ngerasa dikasih rasa sedih, nggak tahu kenapa ini rasa sedih. Sambil kita review, sambil kita jalan, nanti kita lihat lagi ya ada siapa. Ini udah banyak banget sebenarnya yang mau ngobrol. Udah agak pusing juga aku, tapi nanti dulu deh. Aku masih pengen fokus dulu cari tahu bangunan ini karena aku punya satu kisah di mana ada satu sosok perempuan yang dibunuh secara tragis di bangunan ini pada tahun 1622. Nanti aku sambil jalan sambil aku ceritain. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Bukan dari sini. Terus dari mana? Kamu dari mana asalnya? Pulang ke mana? Guys, awalnya sedih banget guys. Pulang ke mana? Kita kesini bareng tim buat ekspor. Kita mungkin sebagian bisa bantu ya. Nanti kita bantu ya. Namanya siapa? Namanya siapa kamu? Syasha. Ya nanti kita bantu Syasha ya. Syasha mau pulang. Ya, Syasha mau pulang. Ya nanti kita bantu doa aja ya. Kita bantu doa. Syasha pulang. Syasha mau di sini. Syasha tersesat. Iya. Syasha tersesat. Syasha mau pulang. Boleh. Nanti kita bantu doa ya. Kita bantu doa ya. Syasha mau pulang. Nah. Syasha mau pulang. Ya. Bantu Syasha pulang. Ya. Bantu ya. Ya. Nah. Syasha mau ikut kakak ini. Ya. Boleh. Syasha mau ikut kakak Ya. ini ya. Nanti kita boleh bantu doa ya. Ya. Dah. Minum. Anjir, sudah lama kok. Aku mau bercanda. Mana senter? Minjem senter. Tadi dipegang. Guys, sosok yang sangat sedih banget gitu ya. Sampai saya yang berinteraksi ya sangat merasa gitu banget. Jadi saya dari sini tanda. Cuma belum sempet nanya kenapa dia bisa kayak gitu. Jadi dia tuh nanti kita cari tahu ya. Dia itu umuran 13-14 tahun guys. Kecil.
13-14 tahun tapi dia mau pulang. Aku nggak tahu dia mau pulang kenapa. Tapi jujur aku barusan susah untuk ngeluarin. Dia tuh kayak penuh rasa sedih, jadi iya, penuh rasa sedih gitu, nggak mau mengungkapkan. Iya. Nanti kita bantu doa, semoga siapapun makhluk yang ada di sini yang belum sempurna, siapapun yang korinnya masih tertinggal di sini, kita doakan semuanya menuju cahaya Allah, cahaya Tuhan tuh yang benar-benar abadi untuk mereka. Maksudnya jalannya itu dimudahkan untuk mereka, karena di masa-masa lampau itu banyak banget kisah-kisah tragis. Kita belum tahu nih Syasha ini dari mana. Syasha mau masuk lagi. Syasha mau masuk lagi. Syasha mau pulang. Syasha mau pulang. Syasha mau pulang. Syasha tidak mau diceritakan. Syasha mau pulang. Syasha mau pulang, Kak. Syasha tidak mau diceritakan. Syasha tidak mau diceritakan. Syasha mau pulang. Bantu Syasha pulang. Bantu Syasha pulang. Syasha tidak tahu mau kemana. Syasha tidak tahu. Syasha tidak tahu mau kemana. Syasha mau pulang. Syasha mau pulang. Bantu Syasha. Sudah terlalu lama Syasha di sini. Nanti kita bantu ya. Sudah terlalu lama Syasha di sini. Syasha takut. Syasha takut. Syasha nggak mau. Syasha nggak mau. Nggak mau. Syasha mau ikut pulang. Dia nggak mau lepas guys. Bawain Syasha pulang. Nanti kita Syasha bantu mau ya. ikut. Syasha tidak mau ditinggal. Ya. Syasha tidak mau ditinggal. Dan nanti mungkin ceritanya nanti di luar ya guys ya. Ya Allah, kasihan banget. Tapi Syashanya nggak mau diceritain ya? Iya. Oh, Syashanya kamu diceritain. Tepatnya Syashanya nggak mau, dia nggak bercerita guys. Ya Allah, mana cakep banget, cantik banget Syasha ini. Ini padahal baru spot kedua ya. Iya, spot kedua. Oke, taruh. Boleh mau istirahat dulu sebentar buat tempat-tempat yang lain. Kalau aus minum dulu, Oke guys. Apa sih yang kalian rasain guys? Baru spot kedua. Suara jangan lagi. Nanti kita pokoknya stay tune ya guys ya untuk spot ketiganya ya guys ya. Oke, di lantai 2 ini kita sampai di mana ada satu spot yang pojokan. Ini tuh kayaknya kayak toilet, dapur umum gitu. Entah apalah, kayak tempat restroom. Di sini ada kayak dapur, toilet. Kita bisa lihat di sini. Ini hawanya panas banget. Kalau kalian yang di sana bisa ngerasain juga, di sini ada. Ini aku nge-play banget. Aku udah nge-play banget di sini. Di sini ada satu ruangan yang ternyata ada lagi ke atas, guys. Ada lagi ke atas. Apa itu? Kita bisa buka nggak sih? Boleh. Allah, Akbar, Allah. Assalamualaikum. Benar, jadi itu toilet. Enggak. Kalau haus dikasih tisu, guys. Haus dikasih air, mama air haus. Pas aja. Oh, enggak. Di sini ruangannya. Di sini ruangannya udah mentok banget. Aku kira kesana tuh ada ruangan, guys. Ternyata nggak ada. Ada.
ada ruangan lagi ternyata. Memang gong banget ini. Ada ruangan lagi. Aduh, apa ini? Itu kayak ruang kerja, ini tuh ruang penyimpanan obat, guys. Ruang penyimpanan obat. Karena di sini tuh banyak banget botol-botol bekas obat. Itu panas bagus-bagus. Padahal ini masih bagus-bagus loh. Padahal obatnya daripada sayang kayak gini ya, mending dibagiin ya. Tapi jangan yang kali luar saya, guys. Di sini pengap banget. Ada yang butuh pertolongan? Ada yang butuh pertolongan ya? Ini kebetulan teman-teman saya gila semua. Apa ini? Itu bahan. Wah, ini kayaknya ini adalah obat penenang. Obat penenang dari segala masalah apa? Ya, nonton jelajah mistis. Dadah. Jadi seperti biasa kalau bangunan Tempo dulu tuh banyak sekat-sekatnya, banyak lorong-lorongnya, dan kita tuh nih kayak ada di kayak 1000 pintu nggak sih? Jadi banyak banget, kesini nyambung, kesana nyambung. Ini kita ke dalam lagi, ada lorong lagi, masuk lagi, pintu lagi, masuk lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ih, dingin banget di sini. Di sini auranya beda sama yang sebelumnya. Kalau di sana itu agak panas dingin. Kalau di sini dingin, bener-bener dingin. Itu udah sayang banget, udah nggak terurus gitu. Kayak kenapa sih bangunan-bangunan yang terbengkalai itu nggak diurus lagi, dibersihin lagi gitu, dimanfaatkan lagi, kayak sayang banget gitu kan. Tapi aku suka kalau di sini tuh auranya memang menurut teman-teman yang lain juga di sini dingin. Kita coba kalau keluar sini dingin nggak? Apa karena dinginnya tuh emang dari udara, energinya atau dari udara? Kita lihatnya. Punten. Oh, kesini nyambung. Sini nyambung. Ini tuh kayaknya kesana lagi deh, guys. Oh, ini keluar tau. Ini keluar. Oh iya. Aku tuh marah bukan sama kalian. Aku marah sama center. Aku marah tuh sama mereka yang mau ngegangguin kalian. Center. Aku udah izin baik-baik juga. Aku juga udah doa baik-baik. Jangan ganggu teman-teman aku. Oh, itu mati. Mati ya? Powerbank Acung tadi Enggak. ada apa kembali ke Acung dulu nggak sih ada powerbank? Di lantai 3 aku ngedenger. Udah di sini aku jalan masih. Apa? Senternya Acung. Kasih nama dong di sini. Ini nggak ada semua ini. Oh ya, di mana? Di sini pun Banyak yang kosong. nih baru dikit. Apa ya? Susah. Salah. Baiklah. Guys, ada kejadian tidak terduga memang. Kita punya kamera satu-satunya, bener-bener lari. Gimana siapa yang mau nge-shoot gue? Kalau lo nya lari deh. Oke, guys, sekarang Mama Ageng dengan segala kehahehohannya sudah sampai di lantai 3.
Dimana tadi kita ada tragedi, nggak tahu kerekam nggak tadi? Kerekam kayaknya. Kameramen satu-satunya cowok yang diandalkan lagi shoot lari duluan gara-gara ada yang lempar dari lantai 3. Kita perasaan nih siapa yang lempar? Ada apa di lantai 3? Makanya kita lanjut ke sini. Capek gara-gara ini kameramen duluan. Kameramen selalu selamat ya, iya orang larinya duluan. Sekarang ini adalah spot dimana yang dibilang sama netizen dan juga rekan-rekan kreator, ini adalah titik dimana di gedung ini tuh yang paling energinya kuat. Dibilangnya ini tempat pemandian mayat karena memang mungkin dari bentuk strukturalnya memang seperti kamar jenazah untuk memandikan, tapi sebenarnya ini tuh kayak tempat buat kayak sterilisasi obat gitu. Jadi di sini memang kayak laboratorium, lebih ke laboratorium. Dan ketika aku naik ke sini, kayak aku tuh ngerasa bau-bau amis, panas banget, dan emang pengap banget. Udah ditambah tadi karena kita lari-lari, ini beneran emang energinya pengap banget. Are you okay? Teman-teman di sini pun udah ngerasa hawanya nggak enak, udah mual, udah pusing juga. Oke? Kalau nggak kita netralin dulu. Emang hawanya tuh pusing banget, dan katanya di pojokan sana itu yang lebih jos lagi, dimana tadi tuh sebenarnya yang itu nyambung ke balkon bawah, dimana tadi kita lari-lari karena ada yang lemparin batu atau kaca ya, batu ya. Tapi kayak nggak ada batu sama kacanya, tapi kita jelas banget waktu itu tuh kayak dilemparinnya tuh bukan dilemparinnya sekali tering, itu enggak, berkali-kali kita dilemparinnya sampai aku ditinggalin sama mereka ya asal udah ikut lari karena ya sendiri juga Mama Agung juga manusia guys, bukan siluman. Yuk kita lanjut ke sini. Oke, endingnya kita ada di lantai 3, lantai dimana ini tuh yang paling atas, dan memang benar feeling kita kalau di sini tuh kayak tempat sterilisasi. Jadi tempat dimana yang paling penting untuk kayak pembuatan obat-obat tersebut gitu. Kayak ada laboratoriumnya, ada office yang khusus untuk sterilnya, staff-staffnya juga memang khusus kayak sendiri-sendiri gitu sih untuk uji coba gitu guys. Nah, tadi lantai 3 ini ada balkonnya, dimana kita tuh dapat serangan lemparan dari atas ke bawah, dan aku sampai lupa kalau aku punya cerita. Tadi sebelum sosok Sasha masuk, sebenarnya ada kisah haru dari sosok seorang perempuan, dimana aku menemukan sosok ini tuh dia hidup di tahun 1622. Tadi aku kalau nggak salah udah spill sedikit ya. Dimana aku keinget karena ini lantainya seperti ini, aku ngeliat gambaran sosok perempuan itu rambutnya hitam. Aku nggak tahu itu Sasha atau bukan, karena tadi sosok Sasha itu nggak mau dia ceritain. Dia tuh rambutnya begini guys, terus dia kayak pakai bunga. Nah, si jarak ini tuh ada kali ya 3 gini, kayak 3 gini. Si jasadnya tuh dia digali paksa kan si keramiknya. Dia tuh dikubur hidup-hidup. Dia dikubur hidup dengan keadaan dia apa ya, badannya tuh bener-bener apa tuh bahasa Indonesianya kalau ngerengkol teh ya? Ngerengkol apa ngerengkol guys? Merengkel. Ngeringkuk gimana? Gak bisa ya ini serius ya. Apa ya, ngelipat gitu. Apalah itu pokoknya kaku, dia tuh kaku, dan gambaran dia itu memang ngelambai tangan ke aku tuh kayak dia tuh pengen diceritain. Nah, cuman kita balik lagi ke sosok Sasha tadi, kita nggak tahu apa itu sosok Sasha atau bukan. Ini dingin banget, ini bawaannya ke badan aku tuh dingin banget. Tapi kalau misalkan kita mau bilang si sosok tersebut yang digali yang dikubur hidup-hidup itu Sasha, tapi kayaknya bukan deh. Karena tadi Sasha ketika masuk itu dia bilang kalau dia pengen pulang. Sasha takut di sini. Kayaknya Sasha itu bukan dari zaman dulu banget. Kayaknya dia itu pendatang, makhluk pendatang yang dibawa paksa atau enggak dibuang atau enggak, ya wallahualam alam, kita nggak pernah tahu. Cuman kalau disangkut pautkan dengan yang apa yang aku lihat di tahun 1622 itu, kayaknya itu bukan Sasha. Semoga aja sebelum ending nanti kita dapat cerita baru lagi. Terus aja ikutin, kita sambil jalan, kita sambil fokus lagi, siapa tahu kita nemuin kita memecahkan misteri siapa Sasha dan siapa perempuan yang ada di balik tanah tersebut. Beda, iya emang.
Ini agak turun ini apa lantainya. Dah. Guys, sobat mistis, ini kita ada di ruangan yang paling pojok dan ada di ruangan yang paling atas. Dimana aku biasanya ngelihat ruangan ini tuh teman-teman kreator lain shoot di sini, dimana banyak banget interaksi. Memang di sini energinya kuat, tapi kalau aku pribadi di sini energinya dingin, adem buat aku. Padahal aku habis panas gerah, tapi di sini tuh dingin. Kayak apa ya? Mereka fine aja kita datang ke sini. Cuman mungkin tadi ada pengaruh dari makhluk yang ada di luar ruangan ini, yang tadi lemparin kita keluar itu bukan dari sini, tapi asal dari balkon yang di luar. Jadi menurut aku ini tempatnya bagus banget, tapi auranya baik-baik aja. Kita lihat di sini. paling menurut saya menunjukkan kondisi di sini. Ya, tapi kayaknya si Sesi dari sini ya tadi. Ada. Lain-lain itu. Ayo sih, masih. Untuk malu kena itu di pengarangan dulu. Oh, nanti kalau sini. Saya ikut Om yuk. Sasha di sini. Sasha di sini. Sasha masuk. Kenapa Sasha mau? Kenapa Sasha? Sasha di sini. Sasha dari sini. Sasha di sini. Yes. Tadi di sini. Apa? Sasha tidak apa-apa. Sasha Tidak apa-apa. senang sudah cerita. Tadi hanya mengelupkan saja. Sasha sudah di ruangan. Sasha sudah di Sasha di ruangan sama kakak. Iya. Sasha pulang. Sasha tidak apa-apa. Sasha tidak apa. Sasha malu. Sasha pulang aja. Iya. Sasha tidak apa-apa. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Sasha mau ikut boleh. Boleh. Saya bisa ceritain satu hal. Sasha tidak mau cerita. Saya melihat aku di sini. Semakin banyak Sasha semakin malu. Semakin malu Sasha. Nanti Sasha tapi mau ikut. ya boleh Pak. Tapi Sasha juga betah. Betah di sini. Sasha juga di sini tapi Oh, Sasha tidak apa-apa. oh tadi takut katanya. Tadi Sasha tidak apa-apa. Terkadang Sasha takut. Tapi Sasha tahu. Sasha sadar. Sasha tempatnya memang di sini. Sasha Udah. tempat Sasha memang di sini. Sasha tidak mau, tapi Sasha sadar. Sasha memang tempatnya di sini. Iya. Sasha tidak mau. Jadi sedih lagi ya Sasha. Sasha bingung. Sasha bingung. Sedihnya tuh dilemanya gitu ya Sasha. Saya bingungnya kenapa? Sasha bingungnya kenapa? Sasha tidak bisa pergi. Kenapa? Sasha sudah begini. Sudah begini. Sasha sudah begini. Tidak bisa Sasha pergi. Nih. Sasha baik-baik aja. Tadi yang ganggu kita itu siapa? Sasa tahu nggak? Sasha tidak tahu. Tidak tahu. Sasha tidak tahu. Sasha terkurung di sini. Ya. Sasha terkurung di sini. Sasa terkurungnya kenapa? Sasha tidak bisa cerita. Sasha tidak bisa cerita. Ada alasannya? Tidak. Sasha baik-baik saja. Apa ada yang salah satu yang di sini yang maksudnya yang ganggu Sasha terus bilang Sasha jangan ceritain tentang tempat ini?
Tidak ada. Tidak mau cerita. Sasha takut di sini. Sasha Dilema. takut tidak? Sasha dilema. Sasha dilema. Tidak apa-apa, Sasha tidak apa-apa. Sasha tidak apa-apa. Kalian kalau mau pulang saja, Sasha tidak apa-apa. Sasha mau ikut Apa? mau pulang tidak? Tidak bisa, Sasha tidak bisa. Sasha tidak bisa. Sasha di sini. Tadi Sasha nangis mau pulang. Sasha di sini baik-baik saja. Benar? Udah. Ada yang Sasha takutin? Sasha tidak mau pulang. Sasha masih mau. Iya. Sasha masih mau sama kakak. Sasha masih mau sama kakak ini. Boleh. Sasha pinjam sebentar saja. Boleh. Di sini ya, Di tidak sini boleh tapi dibawa ya. kemana-mana ya. Ya, Di sini ya. Hanya di sini ya. hanya di sini. Boleh pegang boleh pegang teman kakak aku. Kenapa kakak tidak di sini? Tidak. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Sasha sama teman saya itu udah bukan tempatnya. Udah beda Bukan beda, udah beda alam, Sasha. Ya? Tapi Sasha tidak punya teman. Kan di sini ada teman Sasha, tidak? Sasha punya teman? Di sini tidak ada. Semuanya sudah tua. Sasha paling muda. Sasha paling muda. Sasha paling muda di sini. Tapi Sasha terkurung. Terkurung di sini. Sasha tidak boleh kemana-mana. Sasha dijaga. Siapa? Sasha dijaga. Sama yang Siapa sosok yang tinggi. Tua itu. Tinggi hitam. Jaga Sasha. Semuanya sayang Sasha. Sasha bingung. Semuanya sayang Sasha. Semua yang datang ke sini sayang Sasha. Tapi semua yang di sini juga sayang Sasha. Sasha tidak boleh kemana-mana. Sasha mainannya di sini. Sasha cuma di sini. Sasha tidak boleh kemana-mana. Sasha tadi lihat kakak dari atas. Ya sudah, Sasha panggil. Apa tadi Sasha yang lempar? Bukan. Bukan Sasha. Sasha tahu yang lempar kita siapa? Banyak. 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 Mereka ngerasa terganggu sama kita. Pasti. Terganggu. Pasti merasa terganggu. Tapi tidak apa-apa, Sasha senang. Tapi mereka jadi tidak marah. Karena Sasha senang disayang sama kakak. Terima kasih ya sudah doain Sasha. Sama-sama. Iya, Sasha. Sasha pengen ikut. Tapi kan Sasha nggak bisa ikut. Sasha nggak bisa. Sasha mau pulang. Sasha mau pulang ya. Iya. Tisu. Sedih banget. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh sayang sama Sasha, mungkin dia ngejagain Sasha. Ya kayaknya. Susah banget keluar, aku nggak bisa ngedipin mata sedikit pun, nggak bisa aku. Usaha ini juga ditarik. Susah banget aku ditarik. Dia tuh kayak jadi guys. Jadi Sasha ini tuh di sini tuh kayak apa ya? Ngerti nggak sih kayak di satu populasi. Anggap aja kayak ada di satu populasi. Dia tuh primadonanya. Dia itu anak yang lucu, anak yang baik, anak yang cantik gitu. Terus kayak di sini tuh banyak banget. Terus dia bilang, kita keganggu nggak? Pasti katanya. Tapi tidak jadi marahnya. Oh mungkin kenapa tadi kita tertarik ke atas ke sini karena memang ini teritorinya Sasha. Nah di mana tadi ternyata kan ada tangga tuh di bawah. Aku kan tertariknya gara-gara tangga di bawah kan. Memang Sasha itu manggil aku tuh dari sini. Makanya tadi ketika rekan-rekan lain bilang di sini panas, aku ngerasa enggak. Di sini aku dingin karena memang Sasha itu membawa
hati yang damai, hati yang tentrem banget. Ini ya Allah, anak tuh lucu banget, kok sedih banget. Jadi kayak dia tuh terkurung, dia nggak bisa kemana-mana, tapi dia sadar diri dia itu bukan manusia, nggak bisa dia ikut sama kita. Dan dia pun di sini memang dijagain sama makhluk-makhluk yang ada di sini, di luar sini, dan memang sudah pada tua. Jadi ya dia tuh kayak ikhlas nggak ikhlas gitu. Tapi ya udah gimana lagi, memang takdirnya Syasha di sini. Aku tadi mau Syasha mau pulang, Syasha mau ikut, enggak. Kalau misalkan ikut nanti mungkin yang di sininya gimana ya dia udahlah, kita doain yang terbaik aja buat siapapun di sini yang ada di sini. Kita tidak ada bermaksud mengganggu ataupun memaksakan diri untuk masuk lebih dalam ke kehidupan mereka. Sekali lagi di sini saya tidak memanggil, tidak menantang ataupun mengganggu mereka di sini. Kita hanya berbagi cerita melalui perjalanan kita. Guys, dari keseruan kita hari ini, jelajah mistis kesuksesannya Mama Ageng, hari ini ada dua sosok pria penjaga hati, bukan, dua sosok pria manusia asli yang memang mereka berdua ini juga kreator horor. Ini Akang ada Acung Misteri, juga ada tim pemburu mistis, dimana mereka berdua ini alhamdulillah support jelajah mistis dan juga Mama Ageng untuk penelusuran hari ini. Terima kasih banyak loh, hatur nuhun udah support, udah ngerepotin. Ini tuh udah keberapa kali kalau Acung? Kesini itu sering sih. Sering. Lebih sering banyak mengungkap di sini juga. Biasanya kalau Acung tuh barbar guys. Ya, barbar semua. Memang ciri khasnya barbar dengan suaranya yang serak-serak berat ya. Karena pada receh. Oh gitu, becek merah. Viewers juga keren. Nanti kalian juga jangan lupa wajib nonton setiap hari ya. Setiap hari. Kalau ini Acung itu live-nya setiap hari guys. Memang sendiri, nggak kayak Mama Ageng penakut ya. Kalau Ama sendiri juga. Ya, insya Allah. Keren banget. Dan di sebelahnya ada tim pemburu misteri. Siapa namanya? Jo Jo gitu, Jo. Dia juga sama. Kalau ini lebih pembawanya lebih kalem kan ya? Iya. Lebih ada barbarnya, lebih kalem sih. Lebih kalem, soft spoken gitu ya. Boleh nanti di zoom aja ini pria-pria soft spoken ini. Nanti live-nya juga kalian wajib nonton. Kesini juga sering. Sering banget, dan memang banyak eksistensinya ya. Ya, banyak banget kan. Kalau menurut Acung nih, dari semua 1, 2, 3 yang paling bikin menarik hati di mana? Saya lebih di atas sih. Yang tadi yang laboratorium. Kalau A? Pemandiannya sih. Pemandian. Sama di atas. Sama di atas. Ya, kalau di sini mah agak kurang interaksi apapun. Oke. Nggak ada. Di sini nggak ada cerita apa-apa gitu? Sebetulnya masih sama aja, masih tetap sama aja. Kejadiannya memang kayak gitu, kayak misalnya kayak ada karyawan ini ceritanya seperti itu. Karyawan yang meninggal diakibatkan sedang kerja. Ya. Ini ngegabung, jadi semua itu pasti kalau ada di mana ada hawa manusia ke sini, mereka pasti datang. Kalau nggak ada ya mereka kayak mengencar lagi. Ada di sini ada berapa lokasi kan di dalam Ivana ini, seperti itu paling. Kayak rebutan pengen menunjukkan eksistensi mereka masing-masing. Betul. Gitu. Karena kita menantang dan suka mengundang mereka. Oh gitu. Oh kebalikan dari Mama Ageng. Kalau Mama Ageng kami tidak menantang, tidak mengganggu gitu. Tapi sebenarnya malah mengganggu ya. Bisa aja karena kita berisik. Kalau terutama dari kan awal. lebih melawan rasa Betul. takut. Ya, intinya gitu. Kalau buat kita lebih menantang, lebih barbar sih, yang dibilang barbar sih ya, menantang apapun itu kita udah nggak takut. Tapi tadi katanya Acung mau menceritakan sesuatu di sini. Kalau untuk menceritakan lebih ke cewek yang lebih tahu. Kalau aku jarang storytelling soalnya. Iya, lempar ke sini. Ya, Coba nanti kita dengarkan pria soft-spoken ini bercerita. Cerita gimana maksudnya? Terus di sini maksudnya? Ya seperti cerita yang Yang ada di titik ini katanya ada cerita apa?
Yang kita tahu cuma Ivana dong ya. Ivana, cuman kalau memang sosok-sosok sih yang sering interaksi itu di atas. Aku pernah lihat sosok tinggi besar dan cewek gitu kan, itu benar-benar real ya Cung ya. Ya. Di sini pun banyak interaksi, cuman emang nggak terlalu menantang gitu. Kalau buat kita pengennya yang benar-benar barbar gitu. Jadi biar si penonton itu terbawa suasana. Ya. Kalau buat gue mah nih kebacaannya di sini kalau yang di lantai ini ya cuma aura positif doang sih. Tapi panas banget ya. Ya aura positif, cuman mereka mau mengganggu, mau menunjukkan interaksi apapun itu, mereka nggak berani kayak mungkin lihat dalamnya kita mungkin ya. Lebih ke situ. Kalau di atas dia barbar, kita lebih barbar lagi. Gitu. Memang beda ya kalau cowok sama cewek itu barbarnya. Seberani-beraninya aku sebagai kreator mistis, tetap aja aku perempuan, jadi memang aku nggak seberani dua akang-akang ini guys. Oke deh, kayaknya, tapi oh ya bentar, ada satu yang tadi belum terpecahkan, barangkali nih AA-nya tahu. Kira-kira yang tadi aku kilas balik di tahun 1622 itu aku ngeliat sosok yang digali hidup-hidup itu, apa pernah dengar atau ya? Pernah, kalau itu yang sosok Belanda itu noni Belanda ya. Jadi memang ada sih, sempat kita juga pernah nampak juga noni Belanda, cuman kita nggak cari tahu kan, kita menantang. Iya. Kita bukan ke storytelling, Iya. kita lebih ada sosok apapun berarti kita jackpot untuk teman-teman semua. Berarti bisa dipastikan mungkin ya yang tadi aku ceritakan itu sosoknya yang si noni tersebut. Memang tadi tuh viewers tuh banyak yang bilang pribumi bukan, karena kan namanya jin itu bisa kamuflase menjadi apapun ya. Mungkin ya sampai di sini itu kita terpecahkan bahwa memang pada tahun 1622 itu memang benar ada sosok perempuan yang meninggal dunia karena dikubur hidup-hidup, si lantainya digali, dan itu bisa dipastikan adalah sosok noni Belanda gitu guys. Oke, kayaknya sampai sini aja Mama Agung nemenin kalian. Tetap setia terus tonton Jelajah Mistis, pecahkan misteri kalian bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, pamit undur diri. Kami tidak menantang, memanggil ataupun mengganggu mereka. Di sini kami hanya berbagi cerita melalui perjalanan kami. Hapus kau setan. Boy! Ini emak tapi yang dulu, tanya dulu dia berani nggak? Tapi aku duluan main modal. Nggak mau tapi aku ada takut, tapi aku juga wanita mau ditemani. Ih, ada suara itu. Itu serius. Ada suara Anjoy. Kayaknya kalau yang ketemu sama Acu selalu yang nangis, kenapa ya? Saya tahu nih setannya si Ivana. Butuh dibelai. Ayo Mama Agung, nih gimana nih? Mau gue masalahnya gimana? Ini gimana? Jadi biar pada viewer tahu. Mungkin kalau misalkan aku ini kan penelusuran ya sebenarnya. Iya, Cica. Jadi sebelum Agus. Kameramen. Anjir, kameramennya itu lari duluan, Cok. kamera. Ini gue sebagai host. Gue hostnya ditinggalin. Nyalain lampu. Lighting. Lightingnya mati, center, ada center. Ini masih live nggak sih? Kalian tuh lahir. Aku sakit gara-gara Agus lari, ya Allah kaki. Kocak banget. Bapak, tolong Bapak. Si Agus penakut banget. Lalaki sih. Nggak mau, itu di belakang ada siapa? Diam. Bun. Diam nggak? Center tolong. Nggak ada apa-apa, diam. Ada yang jalan. Iya. Aku tuh marah bukan sama kalian. Aku marah tuh sama mereka yang mau ngegangguin kalian. Aku udah izin baik-baik juga. Aku juga udah doa baik-baik. Jangan ganggu teman-teman aku. No. Siapa yang meninggal? Om Remon ini meninggal. Ya udah, turun dulu. Alah.
Mama Ageng Squad. Mama Ageng Squad. Ageng banget. Bismillah for everything guys. Yuk. Iya guys, tadi jelas banget. Ayah rada ngagebegannya mau doa makan. Mau doa makan kayak curigna diteleg ku Eke. Di Bandung Kak, rumah sakit Ivana itu. Guys, nanti kalau misalnya udah mulai kita bikin videonya, acara apa? Lagi penelusuran Kak. Nanti kalau udah mulai videonya bikin. Gak ngabring. Ada api guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita cek teman-teman, kita cek guys. Kita cek. Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alil azim. Alhamdulillah. Allah. Kayak mulus banget Kang. Bismillah. Allahu Akbar, panas. Allah. Ini bukan koin guys. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Panas Kang. Allahu Akbar, ini apa guys? Bentar gua spill dulu teman-teman. Gua kayak penasaran banget ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.